Shalom saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini saya ingin membawakan satu renungan lagi dalam kitab Sakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Dikatakan begini saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Saudara-saudara, ini merupakan satu nubuatan pada setiap saudara dan saya, bahwa saudara tidak perlu menjadi orang Yahudi. Saudara dan saya dilahirkan di Indonesia, jadi kita tidak perlu menjadi orang Yahudi. Tetapi yang Alkitab maksudkan ini merupakan satu kiasan, bahwa saudara di dalam Yesus, roh kita telah menunggal di dalam Yesus. Jadi saudara adalah orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Disebut oleh Yahudi adalah satu nubuatan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi manakala saudara dan saya di dalam Yesus, maka kita juga merupakan orang-orang pilihan Tuhan. Nah saudara-saudara, nubuatan ini berkata bahwa puncak jubah saudara dan saya yang percaya di dalam Yesus dipegang oleh 10 orang. Dan 10 orang itu berkata, pimpin kami kepada Allah-Mu, karena kami melihat Allah menyertai-Mu. Saudara-saudara, saya tidak tahu dengan saudara, tapi manakala saya mendengar nubuatan ini, saya membaca nubuatan ini, saya sangat excited. Saya merasa bahwa saya perlu untuk melakukan sesuatu untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah nubuatkan, apa yang firman-Nya setelah katakan, bahwa saya berpotensi, saudara berpotensi untuk dipakai Tuhan, untuk supaya terang kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, untuk supaya orang-orang boleh melihat segala perkara-perkara besar, segala perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mengapa mereka begitu memaksa untuk mereka berkata, aku akan menyertai engkau, aku akan mengikuti engkau? Alkitab mencatat dengan satu sebab. Karena mereka melihat bahwa Tuhan Allah yang penuh dengan kuasa dan keajaiban itu menyertai saudara dan saya. Ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allah menyertai saudara dan saya, dalam segala usaha pekerjaan tanganmu engkau berhasil. Dalam segala usaha apapun yang kau lakukan, semuanya beruntung. Mereka melihat apa yang terjadi ketika dunia sedang mengalami kesulitan yang begitu hebat, ketika semuanya mengalami kekacauan yang begitu dahsyat, ketika semua perut mengalami kelaparan, tetapi mereka melihat betapa Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Saya mempersiapkan semua ini saudara mulai dari hari ini. Dengan cara apa? Seperti yang saya sampaikan kepada saudara. Memproduksi sesuatu, mengeluarkan produk, jasa atau layanan tertentu yang unik yang ada di dalam diri saudara dan saya, mengeluarkan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian kita memproduksinya dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang masif dengan kualitas yang sama. Saya selalu ulang-ulang ini. Dan yang kemudian yang ketiga, kita mendistribusikannya kepada masyarakat, kepada manusia seluas-luas yang mampu kita lakukan. Dan pada saat sudah terhisap dalam salah satunya, atau mungkin kepada kedua-duanya atau kepada ketiga-tiganya, maka saudara dan saya mempunyai peluang untuk kita menjadi berkat dan orang mulai mengenal kita dan orang mulai melihat kita bahwa sungguh aku melihat bahwa Tuhan menyertai-Mu. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa untuk ketiga hal itu bukanlah satu hal yang mudah, tetapi saya mengatakan bahwa itu bisa dilakukan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara-saudara, saya mengajak saudara mulai saat ini persiapkan hidup kita, persiapkan segala apa yang kita mampu lakukan. Kemarin saya sampaikan kepada saudara melalui renungan bahwa tanpa kita Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Oleh karena itu Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk kita mau bekerja sama dengan Dia, untuk menghadirkan kerajaan-Nya. Sesuatu yang mata orang dunia ini bisa ukur, sesuatu yang mata orang-orang dunia ini bukanlah dinilai secara rohani belaka, tetapi sesuatu yang mereka bisa raba, lihat dan dengar, bahwa melalui kehidupan saudara, melalui apa yang saudara lakukan di bawah matahari ini, mereka berkata, sungguh aku melihat ada keberuntungan menyertai-Mu. Ada tangan yang tak terlihat yang memberkati engkau berlimpah-limpah. So, aku melihat anak-anakmu, bisnismu, semua yang kau lakukan itu berhasil.
Saudara-saudara, saya mengencourage saudara untuk saudara masuk betul-betul dalam marketplace, untuk saudara berguna untuk kepentingan banyak orang. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, percayalah, Immanuel, Tuhan ada bersama dengan saudara. Kemarin saya juga sampaikan kepada saudara bahwa doa bukanlah sekedar saudara dan saya menyampaikan keinginan-keinginan hati kita. Doa yang powerful, doa yang sesungguhnya adalah saudara dan saya mengerti apa warisan yang Tuhan sudah tinggalkan. Mengerti setiap janji-janjinya bagi saudara dan saya. Kemudian dengan apa yang saudara mengerti, yang saudara pahami dengan setiap janji-janji Tuhan itu, saudara berkata, Tuhan, Engkau berjanji. Engkau meninggalkan warisan ini bagiku. Lakukan seperti yang Kau janjikan. Ini aku, setiap pikiran, perasaan dan kehendakku, aku tundukkan di bawah utus firman-Mu. Dan Tuhan, lakukan seperti yang Kau kehendaki. Doa adalah cara saudara dan saya, waktu, menit demi menit, jam demi jam, yang saudara memberikan akses kepada surga, kepada Tuhan itu sendiri, untuk mengintervensi hidup kita. Terjadilah seperti yang Kau kehendaki. Sejatinya itu adalah arti dari doa, saudara. Oleh karena itu saudara yang mungkin saat ini memiliki satu konsep berpikir bahwa doa adalah sekedar menaikkan keinginan-keinginan saudara, marilah kita mengalami metanoia hari ini. Doa tidak lain adalah membiarkan Tuhan mengintervensi hidup kita dengan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki yang tertulis dalam firman-Nya. Dan apa yang Dia kehendaki? Yang Dia kehendaki adalah membuat saudara saya mewarisi setiap warisan-warisan, kesehatan ilahi, keberkatan, kemuliaan, kejayaan, kedahsyatan melingkupi setiap saudara dan saya. Saudara-saudara, mari kita bekerja bersama-sama, bersama dengan Tuhan untuk membiarkan kerajaannya hadir di bumi ini. Punca jubah saudara dan saya akan dipegang oleh 10 orang karena mereka melihat bahwa saudara menginspirasi hidup mereka. Jangan berpangku tangan, jangan takut, jangan dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran akan hari esok. Karena Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Bermimpilah besar, so kita memiliki Tuhan yang besar. Dan lakukanlah hal-hal yang besar. Dimulai dari hal yang kecil yang saudara dan saya lakukan pada hari ini. Tuhan berkati setiap kita saudara. Amin, amin, amin.